Tembakan gas air mata pada tragedi Kanjuruhan Malang ternyata masih meninggalkan jejak pada korban yang selamat. Meski sudah 10 hari lebih pasca tragedi, 2 orang penonton kakak beradik masih menderita iritasi mata dan sesak napas. Raffi Atta Ziaul Hamdi akhirnya kembali bersekolah setelah beberapa hari sebelumnya menderita sakit mata akibat tembakan gas air mata di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang 1 Oktober 2022. Malam itu saat Raffi turun dari tribun 10, ia dikelilingi kepulan asap gas air mata. Rasanya pedih, tak bisa melihat dan nafasnya sesak. Ia pun sempat pingsan. Ya mungkin aparat keamanannya itu harus tahu SOP-nya di Kanjuruhan sama di demo itu beda. Terus gerbangnya stadion itu kan biasanya 10 menit sebelum berakhir itu sudah dibuka, tapi kemarin masih tutup. Ya mungkin dievaluasi lah panpelnya. Sementara sesaknya nafas juga dirasakan Yustita Nuraini, kakak dari Raffi. Saat tragedi, Tita bersama saudaranya berdesak-desakan keluar hingga tersangkut railing tangga. Ia pun melihat para supporter meminta pertolongan hingga menangis dan menggedor pintu. Aku nggak takut, soalnya kan aku ya jarang lihat terakhir sama ayah itu, terus nonton lagi ternyata kejadiannya kayak gitu, kan kita nggak tahu kalau kejadiannya seperti itu. Jadi takut aja, kayak keinget-inget bayang-bayang sampai jatuh di depanku. Terus saudaraku keinjak aku, kan itu kan sama saudaraku semua ke bawah keinjak semua. Hingga Senin malam, tim gabungan independen pencari fakta menyebut jumlah korban luka berat pada tragedi Kanjuruhan sebanyak 96 orang. Luka ringan dan sedang 484 orang dan yang masih dalam perawatan 32 orang. Sementara jumlah korban meninggal dunia mencapai 130 orang. Kanza Tamarindora, Miki Peresia, Malang, Jawa Timur. Kepolisian Negara Republik Indonesia menangkis tudingan banyaknya korban di Stadion Kanjuruhan Malang akibat gas air mata yang kedaluarsa. Sementara itu polisi mengklaim telah mengantongi identitas para pelaku perusakan dan perusuh di luar Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober lalu. Menanggapi temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menyebut sebagian gas air mata kedaluarsa, Polri tidak menyangkal ada penggunaan gas air mata kedaluarsa dalam tragedi Kanjuruhan. Namun Senin siang, Kepala Divisi Humas Polri Dedi Prasetyo menyangkal tudingan bahwa gas air mata kedaluarsa dapat menyebabkan kematian. Polri menyatakan penyebab kematian ratusan supporter di Stadion Kanjuruhan adalah kekurangan oksigen di area pintu yang sulit terbuka. Di dalam gas air mata memang ada kadaluarsanya, ada expirednya ya. Kan harus mampu membedakan. Ini kimia, beda dengan makanan. Kebalikannya dengan zat kimia atau gas air mata ini, ketika dia expired, justru kadar kimianya itu berkurang. Ya, sama dengan efektivitasnya gas air mata ini, ketika ditembakkan, dia tidak bisa lebih efektif lagi. Polri mengaku telah mengidentifikasi para pelaku pengerusakan dan perusuh di luar Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober lalu. Para pelaku teridentifikasi dari rekaman kamera CCTV dan video pengerusakan yang beredar. Polisi mengimbau kepada pelaku perusakan dan pembakaran di luar Stadion Kanjuruhan agar segera menyerahkan diri. Polri memastikan akan menindak tegas mereka. Sementara itu, sujud massal dilakukan personel Polresta Malang Kota saat apel rutin di Mapolresta Malang Kota Senin pagi. Dipimpin Kapolresta Malang Kota, sujud dilakukan sebagai bentuk permintaan maaf kepada korban tragedi Kanjuruhan dan keluarganya serta Aremania. Namun, aksi sujud ini disambut dingin keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Keluarga tetap menuntut tragedi yang menelan 130 korban tewas ini diusut tuntas. Apa yang dilakukan polisi sampai sujud massal itu biasa saja sih. Nggak ada pengaruhnya dengan korban-korban dan kasus-kasus yang terjadi di Kanjuruhan. Tersangka ya, secepatnya tersangkanya sudah harus diumumkan semuanya.
Sementara buntut atas tragedi Kanjuruhan, Kepala Polda Jawa Timur Irjen Niko Afinta dicopot dari jabatannya dan dimutasi menjadi staf ahli Sosbud Polri. Dikutip dari cnnindonesia.com, Niko Afinta digantikan oleh Irjen Teddy Minahasa Putra yang sebelumnya menjabat Kepala Polda Sumatera Barat. Saat ini Polri tengah menyusun regulasi baru yang mengatur keamanan dan keselamatan event atau pertandingan olahraga yang menghadirkan massa yang banyak. Dalam merumuskan regulasi ini, Kemenpora, PSSI, KONI, dan stakeholder terkait ikut ambil bagian. Regulasi baru ini ditargetkan akan rampung sekitar sebulan lagi. Tim Liputan CNN Indonesia.